Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu kakak ucapkan. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Tentu kalian sehat, walaupun dalam keadaan kita melalui online dan juga masih banyak penyakit COVID-19. Mari kita mulai acara kita kebaktian pagi hari ini dengan kita nutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, adik-adik kami akan mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan hidup kami Tuhan, buat adik-adik kami yang ada di sini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami di dalam pembacaan firman Tuhan. Walaupun kami masih kecil Bapa, Engkau masih menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari Minggu ini adalah hari yang istimewa. Karena hari ini Kak Yus akan menceritakan dalam firman Tuhan tentang jujur. Tema kita hari ini adalah jujur. Mengapa tema itu? Ada tujuannya. Karena menyebutkan akibat tidak jujur, menemukan inti pesan Yesus dalam nas, menyatakan tekad untuk tetap hidup jujur melalui pantun. Nas pada minggu pagi ini terambil dari Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu firman Tuhan. Nah, adik-adik, manusia kadang-kadang banyak berbuat dosa. Kepada siapa? Kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, semuanya. Nah, sekarang kakak mau tanya, apa arti jujur? Jujur adalah dia akan mengatakan yang sebenarnya, mengatakan iya, dan tidak melakukan dengan yang tidak. Berarti jujur itu harus ada kepastian. Nah, dia tidak berbuat curang. Kalau kita berbuat curang, pasti dosa. Nah, apakah akibat tidak jujur? Tentu, kalian sudah tahu. Akibat tidak jujur adalah dosa. Dosa apa yang kamu lakukan? Banyak sekali dosa yang kamu lakukan. Pertama, kalian adik-adik sudah bentak kepada orang tua. Sudah tidak benar ngomongnya. Sudah berbohong. Berbohongnya apa? Walaupun bohongnya kecil, besar, tetap saja itu berbohong. Tuhan Yesus mengatakan, dia tidak akan suka anak yang berbohong. Bagaimana ciri-ciri orang yang berbohong? Tentu, kalian sudah merasakannya kalau kalian berbohong. Pertama, kalian tidak akan tatap muka langsung sama orang tua. Atau alias nunduk. Ya, itu ciri-cirinya. Yang kedua, kalian nanti ngomong sama orang tua akan terpatah-patah atau tidak lancar. Yang ketiga, kalian akan mengalami keringat. Yang keempat, kalian akan gugup. Itulah ciri-ciri orang yang berbohong. Tapi kalau ciri-ciri orang yang jujur, dia akan mengatakan iya. Tidak akan melenceng
perkataan tidak. Setiap kali kalian bisa berbuat yang tidak senangkan hati orang tua. Contoh, kita ambil contoh satu. Kalau kalian membeli buku, berbohong kepada orang tua, disuruh bu guru minta uang, beli buku ini. Harganya berapa, nak? Harganya, kita ambil contoh 50.000. Lalu, pas kayak gitu, kamu akan bagaimana reaksi kamu? Mau berbuat bohong atau jujur? Pasti, karena kamu lihat uang 50.000, pasti kamu akan berbohong. Mengatakan bukunya tidak ada, sudah habis. Jadi uang itu kamu pakai untuk jajan. Itulah sifat orang yang berbohong. Dia tidak akan berani menatap muka orang tuanya, malah menunduk. Itulah yang kamu lakukan, nak, setiap hari. Dan kamu juga pernah berbohong kepada Tuhan Yesus. Yaitu, 1, tiap pagi kamu tidak pernah berdoa. 2, kamu tidak pernah membaca Alkitab, renungan atau apa. Itu kamu sudah berbohong kepada Tuhan. Kalau kayak gitu, kalian minta ampun kepada Tuhan, bahwa dia andai-andai akan bertobat, tidak akan berbohong. Nah, nanti kalian akan dengar sebuah nyanyian tentang bohong dan sebuah film. Nanti kalian lihat, simak ya. Kenapa, Caleb? Tidak. Caleb, kamu tahu kenapa Yehuwa mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi, Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Caleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Caleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama.
kalian sudah dengar tentang lagu, tentang bohong. Bohong-bohong itu dosa. Ya, sama film yang sebentar, yang beberapa menit tadi, kalian lihat. Apakah dia tadi memecahkan vas bunga, lalu tidak mengatakan yang sebenarnya. Padahal vas bunganya sudah pecah, diumpetin di bawah kolong tempat tidur. Lalu ayahnya mengajarkan tentang kejujuran. Itu Tuhan yang mau. Jujur kepada siapapun. Tidak boleh berbohong. Dan juga bohong itu nanti kamu catat, Tuhan akan catat di atas. Hari ini Aime bohong. Hari ini Aido berantem sama kakaknya. Semua Josan berantem. Ya, ingat, hal kecil itu aja kalian sudah berbuat bohong. Apalagi di sekolah, kalian melakukan kebohongan, yaitu mencontek. Bu, kan nggak dilihat sama Tuhan. Siapa yang bilang? Tuhan akan melihat perbuatan kita di dunia ini. Akan dicatat kalian di atas. Di sana nanti ada buku kehidupan. Kita semua ada di situ. Ternyata nanti nama kalian tidak ada di buku kehidupan. Kalian akan dilemparkan di dunia api. Itulah neraka. Siapa yang mau ke neraka? Siapa yang mau ke surga? Kalau mau ke surga, kalian harus berbuat jujur. Jujur kepada siapa? Kepada semua orang, kepada mama, papa, dan terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus. Ingat tadi lagunya, bohong-bohong itu dosa. Nakal-nakal itu juga dosa. Ya, nakalnya yang bagaimana? Sama aja itu tetap dosa. Ya anak ya, pokoknya adik-adik, anak Tuhan tidak boleh bohong. Berat loh hukuman bagi orang dosa, berbuat dosa. Satu, kita tidak akan dipercaya sama siapapun. Apalagi terhadap Tuhan Yesus. Yang kedua, kita tidak punya teman kalau kita berbohong. Yang ketiga, hidup kita akan terasa sepi. Tidak ada siapa-siapa. Jadi kalau kita jujur, banyak kawannya. Orang tua percaya kepada kalian. Tuhan Yesus juga percaya pada kalian. Nah, pesan kakak, coba kalian jujur sejujurnya, katakan kepada mama, iya atau tidak. Jangan kamu berubah lagi. Iya jadi tidak, tidak jadi iya. Nanti Tuhan Yesus bingung deh, mana yang benar nih jawabannya. Ya adik-adik, tolong nat hari ini, yaitu tentang jujur, berbuatlah kejujuran kalian. Itu penting. Nanti ada lagu tentang jujur, nanti kalian nyanyikan, kalian praktekkan, apakah enak lagu jujur itu. Ya, kita simak lagunya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Jaga
Nah, tadi kalian sudah mendengar lagu tentang jujur. Sekarang tugas kalian adalah buatlah sebuah pohon. Kalau kita rawat buahnya, ada yang manis, ada yang asam. Ya, kalau yang asam berarti perbuatan kita, sifat kita yang jelek. Tapi kalau manis berarti perbuatan kita itu manis di hadapan Tuhan, jujur kepada orang lain. Nah, nanti kamu buatkan di karton sebuah pohon gede, ya. Nanti kamu gunting pohon itu, lalu kalian sobekkan kertas berwarna. Kalau nggak ada berwarna, apa dah pokoknya ya. Yang penting ada untuk tempelkan. Nah, buatlah di sini apa yang sudah kalian perbuat, yang baik dengan yang jahat. Contoh, misalkan minggu kemarin kamu melakukan apa? Nyontek. Tulis ini, nyontek. Bikin warna hitam. Ya. Tapi kalau kamu jujur, bikinlah kertas warna macam-macam warnanya. Ya, sehingga kamu menandakan orang jujur. Tapi kalau hitam, lihat, di sini ada tulisannya hitam nyontek. Kedua, mencuri. Contohnya, mencuri apa? Bikin di sini. Mencuri ayam, Kentucky, kakak. Itu ya. Ya adik-adik ya. Supaya nanti pohon yang kamu buat itu penuh. Mana yang lebih penuh? Yang baikkah? Atau yang jahat? Ya, itu kalian lakukan setiap hari minggu kemarin. Ya, jadi kakak nggak tahu apakah kamu yang kebanyakan yang bagus atau yang jelek. Nanti kakak lihat di sini. Kakak kirimkan ke kakak. Dan jangan lupa nanti hafalkan lagunya tentang jujur. Nah, sekarang dari pagi hari ini kita ayat hafalannya adalah Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Lagi, Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Hafalkan lagunya, hafalkan firman Tuhan, ayat hafalan. Kasih ke kakak melalui video. Terima kasih karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang pesan kakak, hiduplah jujur. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita berdoa. Tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yaitu tentang jujur. Tuhan, biarlah kami, adik-adik kami Tuhan, bisa berubah menjadi sifat yang jujur. Malah kami akan bertobat Tuhan, dan kami tidak akan berbuat bohong kepada Engkau, bohong kepada orang tua, bohong kepada siapapun. Tapi kami ingin jujur Tuhan, supaya nama kami ada di buku kehidupan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah ini. Di pagi hari ini kami bisa mengerti apa maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, tolong kirimkan lagunya sama ayat hafalan. Terima kasih.